Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 3 September 2023 merupakan pekan biasa ke-22 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari dan Serafina Pranadi. Mazmur dilantunkan oleh Isabella dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kasih, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Kami ingin memulai hari baru ini dengan menghadap hadirat-Mu dan meresapi sabda-Mu, sehingga menjadi pegangan kami untuk memulai aktivitas hari ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia, bab 20, ayat 7 sampai 9. Kata Nabi Yeremia, "Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku kau pujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari, semua orang mengolok-ngolokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa aku berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Tuhan dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup." Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus akan Dikau, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, yang tiada berair. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Demikianlah aku rindu memandang-Mu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Dikau. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allah.
memberikan tanganku demi nama-Mu. Seperti dijamu lemak dan sumsu, jiwaku dikenyangkan. Bibirku bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12, ayat 1-2. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 16 ayat 21 sampai dengan ayat 27. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau." Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Taat dan setia menjalani perutusan. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Akhir-akhir ini ketika menanggapi ajakan Tuhan untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam, Duc in Altum, untuk semakin aktif melayani gereja, komunitas dan masyarakat, malah saya mengalami beberapa kesalahpahaman dengan beberapa teman sepelayanan. Sempat saya berpikir dan merenung. Dulu sebelum pelayanan, malah ketika saya hanya ke gereja dengan semangat napas, Natal, Paskah, saya baik-baik saja dan tidak perlu mengalami suasana tidak enak dengan teman sepelayanan seperti sekarang ini. Tapi apakah saya sungguh baik-baik saja tanpa harus melayani? Seruan Nabi Yeremia di bacaan hari ini mengingatkan bahwa ketika dia berpikir untuk tidak mengingat Tuhan, dalam hatinya ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala. Bahkan api itu terkurung dalam tulang-tulangnya. Apakah kita merasakan sesuatu yang hilang dan hampa ketika kita menjauh dari Tuhan? Adakah kita merasa menyia-nyiakan kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik dalam hidup ini? Santo Paulus mempertegas bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita, jiwa, raga, dan waktu yang kita punyai sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Melalui bacaan Injil hari ini, kita sungguh bersyukur Yesus memberikan teladan yang luar biasa mengenai ketaatan dan komitmen pelayanan. Yesus tahu bahwa dia harus ke Yerusalem untuk menanggung banyak penderitaan, dibunuh, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus sungguh sadar bahwa dia diutus untuk menebus umat manusia dengan mati di salib dan bangkit pada hari ketiga. Yesus setia dan taat dengan perutusan yang dia terima. Bagaimana dengan kita yang telah ditebus oleh Yesus dari dosa yang menghalangi kita untuk bersatu dengan Allah? Apakah kita sadar dengan tugas perutusan kita? Apakah kita taat dan setia di saat kita masih hidup di dunia ini? Yesus mengingatkan bahwa apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Santa Katarina dari Siena memberikan teladan mengikuti kehendak Tuhan dengan menghidupi moto yang berbunyi, "Be who you were created to be
and you will set the world on fire. Jadilah seperti siapa kamu diciptakan, dan kamu akan dipakai Tuhan untuk mengubah dunia. Tentunya kita juga bisa mengamalkan moto itu dalam hidup kita. Marilah berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas teladan putramu Yesus Kristus yang sungguh mulia dan penuh kasih. Jadikanlah kami pekerjamu yang setia dan taat untuk mewartakan kabar sukacita yang berasal daripadamu. Kuatkanlah dan bangkitkanlah kami apabila kami jatuh ke dalam godaan yang membuat kami jauh daripadamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.